Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Haryanto Nugraha dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan negara hukum dan hak asasi manusia. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama ada pengertian negara hukum. Apa sih pengertian negara hukum itu? Negara hukum adalah konsep di mana seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat diatur oleh hukum yang berlaku, dan semua warga negara, termasuk pejabat pemerintahan, tunduk pada hukum tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam negara hukum, kekuasaan dijalankan sesuai dengan aturan hukum, bukan berdasarkan kehendak individu atau kelompok tertentu. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri negara hukum. Bisa kita lihat ciri-ciri negara hukum ada 3. Apa saja sih itu yang 3? Yang pertama ada supremasi hukum. Supremasi hukum ini adalah hukum itu menjadi kekuasaan tertinggi yang mengatur semua aspek kehidupan bernegara. Lalu yang kedua ada persamaan di hadapan hukum. Semua orang itu sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Hukum itu tidak memandang ras atau tidak memandang satu sama lain. Mereka itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Nah, yang ketiga ada perlindungan hak asasi manusia atau HAM, atau kita singkat atau HAM. Negara hukum ini menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negaranya. Nah, jadi negara hukum ini sudah menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negaranya itu. Nah, baik, selanjutnya ada makna Indonesia sebagai negara hukum. Bisa kita lihat makna Indonesia sebagai negara hukum di slide ini, silahkan baca. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan makna Indonesia sebagai negara hukum. Makna Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa segala aspek penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Ini berarti yaitu ada kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Lalu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Lalu ada hak asasi manusia dijamin dan dilindungi oleh hukum. Nah, prinsip ini tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, menegaskan bahwa hukum adalah dasar utama penyelenggara negara. Nah, selanjutnya ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh siapapun. Hak ini bersifat universal, berlaku untuk semua orang tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, dan status sosial. Nah, contoh hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak beragama, dan hak mendapatkan pendidikan. Nah, hak asasi manusia itu juga berhubungan erat dengan negara hukum. Dua konsep ini sangat penting dalam pemerintahan modern. Nah, selanjutnya ada hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia. Nah, bisa kita lihat pengertiannya atau hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia dalam slide ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia sangat erat dan saling mendukung.
Nah, negara hukum ini menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam negara hukum, salah satu prinsip utamanya adalah melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya. Hukum dimudahkan sebagai alat untuk menjamin hak-hak tersebut tidak dilanggar. Lalu, hak asasi manusia menjadi dasar dalam penyusunan hukum. Peraturan perundang-undangan dalam negara hukum harus disusun dengan berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia agar adil dan tidak diskriminatif. Lalu, peradilan dan yang adil untuk menegakkan hak asasi manusia. Negara hukum mengatur adanya peradilan yang independen dan tidak memihak, yang penting untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia ketika terjadi pelanggaran. Pemerintah dibatasi oleh hukum agar tidak sewenang-wenang kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum sehingga tidak boleh melanggar hak asasi manusia rakyatnya. Nah, dengan demikian, negara hukum berfungsi sebagai sistem yang memastikan hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan dipenuhi secara adil dan merata. Baik, mungkin hanya segitu skrip yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata dari saya. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.